Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Nur Habib Mustafa selaku pemimpin atau akidah akhlak di Manfaat Madiun ini dan teman-teman yang berbahagia. Sebelum mengawali diskusi hari ini, mari membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja mari kita perkenalan. Perkenalkan, nama saya Lintang Nur Afifah Dan saya Rizky Alifah Meisita. Kami dari kelompok 4. Sebagai jalannya diskusi berjudul Implementasi Adab Rasulullah SAW dalam menghormati orang tua dan guru. Ya, pasti akan sangat menarik nih. Oke, langsung saja. Pasti teman-teman udah penasaran ya isi dari presentasinya. Langsung saja, kita serahkan kepada narasumber pertama, Fahri Khairuddin. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang pengertian implementasi. Pengertian implementasi secara metodologis, pengertian implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu to implement atau mengimplementasikan. Berarti to provide the means for carrying out, menyediakan cara untuk melaksanakan sesuatu. Dan to give practical effect to, untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi yaitu penyediaan sarana untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat dalam suatu hal. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kembali. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh narasumber kedua kita, Rizky Alifah. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang pengertian adab menurut beberapa ahli. Satu, al-ujing. Adab yaitu suatu proses untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang dipelajari dengan tujuan mencegah pelajar dari berbuat atau bentuk-bentuk kesalahan yang diperoleh nantinya. Dua, Ibrahim Anis. Adab adalah suatu ilmu yang wajibnya membahas nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Tiga, Sugada Mubaka Wajib. Adab adalah budi pekerti, watak kesusilaan, yaitu kelakuan baik yang merupakan akibat dari sikap jiwa yang benar terhadap kholiknya dan terhadap sesama manusia. 4. Hamzah Yakub. Adab adalah sebuah ilmu yang menentukan batas antara baik dan buruk, antara terpuji dan tercela, tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rizky Alifah. Selanjutnya akan diteruskan oleh narasumber ketiga kita, Lintang Nur Afifah. Terima kasih moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang adab menghormati orang tua. Rasulullah SAW telah mewanti-wanti pentingnya adab ini kepada umatnya. Rasulullah bersabda, bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi orang muda di antara kami dan tidak mengetahui kemuliaan orang-orang yang tua di antara kami. Riwayat At-Tirmidzi. Ternyata perilaku memuliakan orang tua juga termasuk upaya kita dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, sesungguhnya termasuk dari mengagungkan Allah adalah memuliakan seorang muslim yang sudah sepuh, seorang penghafal Al-Quran tanpa berlebih-lebihan atau bermudah-mudahan terhadapnya, dan memuliakan seorang pengusaha yang adil. Hadis riwayat Abu Dawud. Di antaranya ada beberapa contoh adab yang patut diamalkan terhadap orang tua, yaitu menempatkan orang tua di tempat yang layak ketika berada di sebuah majelis, tidak terlalu banyak bergurau kepadanya, menyambut kedatangannya dengan ucapan yang baik, berusaha tidak duduk di tempat yang lebih tinggi daripada tempat duduknya, tidak menyelanjurkan kaki di hadapannya, mendengarkan apabila orang tua sedang berbicara, tidak memotong ucapan mereka ketika sedang berbicara, memanggilnya dengan panggilan yang terhormat yang sesuai dengan kedudukannya, mendahulukan ketika makan, minum, dan lain sebagainya.
Lebih dahulu mengucapkan salam, menyapa dan berjabat tangan. Terima kasih, itu dia yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bintang. Selanjutnya ada narasumber keempat kita, yaitu Khotimatus Syahadah. Saya persilahkan. Dalil menghormati orang tua. Perintah untuk berbuat baik pada orang tua disebutkan bersama dengan perintah mentauhidnya dan larangan berbuat syirik. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahum qawlan karīmā. Quran Surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia. Terima kasih Khotim. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan narasumber kelima kita, yaitu Yunia Rihadatul. Saya persilahkan. Terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang manfaat menghormati orang tua. Manfaat berbakti kepada orang tua tidak hanya untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dengan mempelajari manfaat berbakti kepada orang tua tentunya selanjutnya kita bisa mengamalkan kehidupan kita sehari-hari. Beberapa manfaat berbakti kepada kedua orang tua sebagai berikut: jalan menuju surga, dipanjangkan umur yang diberikan rezeki, mendapatkan doa baik dari orang tua, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kehidupan hidupnya penuh berkah, kemudian pertolongan rahmat dan lainnya, dijauhkan dari dosa-dosa yang menyeret seorang ke neraka, dijauhkan dari kerugian dunia maupun akhirat, diberikan ketenangan jiwa dan dijauhkan dari penyesalan, hidup dilindungi kasih sayang dengan keluarga. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh narasumber ke-6 kita Tiara Dwi. Saya akan menjelaskan tentang bab menghormati guru. Dikutip dari buku syariah Adab dan Manfaat Menurut Ilmu oleh Muhammad Salim Uthayyim. Adab yang paling penting untuk dimiliki oleh seorang pelajar adalah adab murid terhadap gurunya. Gurulah yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan disampaikan oleh Khotimatus Syahadah. Dalil menghormati guru. Hadis tentang menghormati guru. Sebagai seorang murid, kita diwajibkan untuk menghormati guru, baik ketika berada dalam ruang kelas, di area sekolah, atau bahkan saat kita bertemu dengannya di tempat umum. Menghormati guru merupakan kewajiban. Ketika bertemu, kita harus mengucapkan salam kepada guru, berjabat tangan dan mencium tangannya sembari menebar senyum kepada guru. Sungguh mulia dalam Islam jika hal tersebut dilakukan. Berikut ini dalil nakli menghormati guru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina, yang artinya tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak orang yang berilmu agar diutamakan pandangannya. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya Rizky Agni. Baik moderator, saya akan menjelaskan tentang dampak positif menghormati guru.
Pembiasaan bagi siswa yang disiplin dalam belajar baik di rumah dan juga di sekolah tidak juga ditinggalkan untuk mencapai kualitas pembelajaran, dan tentu saja hormat kepada seluruh guru di sekolah atau madrasah juga penting dan pastinya memiliki manfaat positif. Berikut dampak positif yang didapatkan bagi seorang siswa yang hormat kepada gurunya. 1. Guru akan memberi perhatian lebih pada pembelajaran siswa. 2. Arahan dan motivasi khusus guru akan didapatkan siswa. 3. Nilai akademik siswa meningkat. 4. Doa guru akan kesuksesan masa depan muridnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mari kita dengarkan penyampaian terakhir pada diskusi kali ini. Fari Khairuddin. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menyampaikan syarat dari penjelasan tersebut. Dalam mengerti orang tua, kita sebagai seorang anak seharusnya jangan berkata kasar yang dapat menyakiti perasaan kedua orang tua. Harus berkata baik, sopan, dan santun kepada kedua orang tua kita. Selain itu, kita harus merendahkan diri di hadapan kedua orang tua dan jangan sesekali membentak atau memarahi kedua orang tua. Hal ini sebagaimana dalam sabda Rasulullah, merugilah ia sampai 3 kali. Rasulullah SAW bersabda, merugilah seorang yang hidup bersama kedua orang tuanya atau salah satu di saat mereka tua renta, tapi ia tidak masuk surga. Hendaknya seorang yang sedang belajar dan berilmu itu bersikap baik terhadap guru. Rasulullah SAW bersabda, bukan termasuk golongan umatku orang yang tidak menyayangi yang muda, tidak menghormati yang tua, tidak memerintahkan kebajikan, dan tidak melarang kemungkaran. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Fari. Selanjutnya, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama dari kelompok 1 Septiana, yaitu apa dasar kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua? Penjelasannya yang akan disampaikan oleh narasumber kita, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawabnya. Dasar hukum disyariatkan untuk berbakti kepada orang tua di dalam Al-Quran adalah firman Allah, sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutunya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu dan bapak. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Pertanyaan kedua dari Amelia Dwi, kelompok 3, yaitu sebutkan 4 cara menghormati orang tua yang berbeda agama, yang langsung saja akan dijawab oleh narasumber kita. Silakan. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya yaitu 1. Berbicara dengan orang tua yang berbeda agama dengan sopan. 2. Menghargai dan tidak mengganggu ibadah orang tua. 3. Merawat dan menjaga orang tua ketika orang tua sakit. 4. Mengerjakan perintah orang tua dalam hal tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Terima kasih. Sudah presentasi dari kelompok 4 hari ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Lintang Afifah Dan saya Rizky Alifah Maisita selaku moderator pamit undur diri. Jika ada kekurangan mohon maaf. karena yang lebih hanya perasaanku kepada dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.